Dialog penting antara Syekh Subakir dan Sabto Palon, sang penjaga tanah Jawa. Di antara ragam serat Jangka Jayabaya, salah satu versinya bercerita tentang Syekh Subakir dan perannya dalam membangun peradaban bangsa manusia di Pulau Jawa. Hikayat Syekh Subakir ini juga tersebut dalam tulisan lontar kuno yang diperkirakan ditulis oleh Kanjeng Sunan Derajat atau setidak-tidaknya oleh murid atau pengikut beliau. Syekh Subakir adalah seorang ulama yang berasal dari Persia. Beliau adalah generasi awal Wali Songo, penyebar Islam di tanah Jawa. Beliau dianggap sebagai orang yang paling berjasa dalam menyebarkan Islam di tanah Jawa ini. Diriwayatkan bahwa proses Islamisasi di Jawa mengalami hambatan disebabkan kuatnya orang Jawa dalam memegang kepercayaan lama. Syekh Subakir datang ke tanah Jawa bersama Wali Songo generasi awal setelah diperintahkan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih di Istanbul, Turki. Keseimbangan ulama ini mempunyai spesifikasi keahlian masing-masing. Ada yang ahli tata negara, ahli pengobatan, ahli tumbal, dan lain-lain. Wali 9 ini dibagi menjadi 3 kelompok dan ditempatkan pada 3 tempat, yakni di bagian barat, tengah, dan timur tanah Jawa. Konon, hambatan penyebaran Islam di Jawa pada masa sebelumnya disebabkan oleh keberadaan bangsa Jin yang menempati setiap sudut tanah Jawa. Bangsa Jin ini dipimpin oleh Sabto Palon atau Kiai Semar yang bersemayam di puncak Gunung Tidar, Magelang, Jawa Tengah. Syekh Subakir yang ahli dalam ilmu batin segera melakukan pembersihan dengan menancapkan tumbal yang berupa batu hitam di puncak Gunung Tidar. Seluruh Jawa bergolak. Seluruh bangsa Jin yang menguasai Jawa merasakan kepanasan yang teramat sangat hingga mereka lari tunggang langgang menyeberang ke lautan atau menepi ke sudut terpencil tanah Jawa. Sebagian Jin yang lain ada yang harus mati akibat hawa panas dari tumbal yang dipasang Syekh Subakir. Karena itulah Gunung Tidar dipercaya sebagai pakunya tanah Jawa. Melihat hal itu, Sabto Palon yang telah 9.000 tahun bersemayam di puncak Gunung Tidar keluar dalam bentuk manusia, berdiri di hadapan Syekh Subakir. Setelah terjadi perdebatan, mereka segera adu kesaktian. Konon, pertempuran antara keduanya selama 40 hari 40 malam hingga Sabto Palon merasa kewalahan dan menawarkan gencatan senjata. Sabto Palon mensyaratkan beberapa poin dalam upaya penyebaran Islam di Jawa. Syarat-syarat itu pun disetujui Syekh Subakir. Berikut ini adalah dialog antara Sabto Palon dengan Syekh Subakir yang terjadi di atas Gunung Tidar. Syekh Subakir, Kisanak. Siapakah Kisanak ini? Tolong jelaskan. Aku ini Sabto Palon, pamomong atau penggembala di tanah Jawa sejak zaman dahulu kala, bahkan sejak zaman kedewatan atau para dewa. Akulah pamomong para kesatria leluhur. Dulu aku dikenali sebagai Sang Hyang Ismoyo Jati, lalu dikenal sebagai Ki Lurah Semar Bodronoyo, dan sekarang zaman Majapahit ini namaku dikenal sebagai Sabto Palon. Lalu Syekh Subakir bertanya lagi, oh, berarti Kisanak ini adalah Dahyang atau penguasa tanah Jawa ini. Perkenalkan Kisanak, namaku adalah Syekh Subakir, berasal dari tanah Syam Persia. Lalu Sabto Palon pun bertanya lagi, ada hajat apa gerangan dengan Diko atau Anda, rawuh, datang di tanah Jawa ini? Lalu Syekh Subakir menjawab pertanyaan itu, saya diutus oleh Sultan Muhammad yang bertahta di negeri Istanbul untuk datang ke tanah Jawa ini. Saya tiadalah datang sendiri. Kami datang dengan beberapa kawan yang sama-sama diutus oleh Baginda Sultan. Lalu Sabto Palon bertanya lagi kepada Syekh Subakir tentang alasannya datang ke tanah Jawa. Ceritakanlah selengkapnya Kisanak, supaya aku tahu duduk permasalahannya. Lalu Syekh Subakir menjawabnya, baiklah. Pada suatu malam, Baginda Sultan Muhammad
bermimpi menerima wisik atau ilham. Wisik dari Hyang Angkarya Jagat, Gusti Allah Zat yang maha suci lagi maha luhur, diperintahkan untuk mengutus beberapa orang alim ke tanah Jawa ini. Yang dimaksud orang alim ini adalah sebangsa pendeta, brahmana, dan resi di tanah Hindu. Pada bahasa kami disebut ulama. Sabtu Palon lalu bertanya lagi, jadi dengan Diko ini termasuk ngelomo itu tadi? Lalu Syekh Subakir menjawabnya, ya, saya salah satu dari utusan yang dikirim Baginda Sultan. Adapun tujuan kami dikirim kemari adalah untuk menyebarkan wewarah suci, ajaran suci, amedar agama suci, yaitu Islam. Bukankah Kisanak tahu bahwa di tanah Jawa ini sudah ada agama yang berkembang, yaitu Hindu dan Buddha yang berasal dari tanah Hindu? Buat apa lagi Kisanak menambah dengan agama yang baru lagi? Syekh Subakir berkata, biarkan kawula dasih atau rakyat yang memilih keyakinannya sendiri. Bukankah Kisanak sendiri sebagai tahyangnya tanah Jawa lebih paham bahwa sebelum agama Hindu dan Buddha masuk ke tanah Jawa ini, di sini pun sudah ada kapitayan. Kapitayan atau ajaran asli tanah Jawa yang berupa ajaran Budi. Sabtu Palon berkata, ya, rupanya Kisanak sudah menyelidiki kawula Jawa ini. Memang di sini sejak zaman sebelum ada agama Hindu dan Buddha sudah ada kapitayan asli. Kapitayan adalah kepercayaan yang hidup dan berkembang pada anak cucu di Nusantara ini. Lalu Syekh Subakir bertanya, jika berkenan, tolong ceritakan bagaimana kapitayan yang ada di tanah Jawa ini. Sabtu Palon pun menjawabnya, secara ringkas, kepercayaan Jawa begini. Manusia Jawa sejak dari zaman para leluhur dahulu meyakini adanya Sang Maha Kuasa yang bersifat tan kena kinoyo ngopo, tidak bisa digambarkan bagaimana keadaannya. Dialah pencipta segala galanya, bawono agung dan bawono alit, jagat besar dan jagat kecil, alam semesta dan alam manusia. Wong Jawa meyakini bahwa Dia yang Maha Kuasa ini dekat, juga dekat dengan manusia. Dia juga diyakini berperilaku sangat welas asih. Dia juga diyakini meliputi segala sesuatu yang ada. Karena itu, masyarakat Jawa sangat menghormati alam sekelilingnya, karena bagi mereka semuanya ini mempunyai sukma. Sukma ini adalah sebagai wakil dari Dia yang Maha Kuasa itu. Jika masyarakat Jawa melakukan pemujaan kepada Sang Pencipta, mereka lambangkan dengan tempat yang suwung. Suwung itu kosong, namun sejatinya bukan kosong, namun berisi Sang Maha Ada. Karena itu, tempat pemujaan orang Jawa disebut Sanggar Pamujan. Di salah satu bagiannya dibuatlah sendang kosong, tempat atau kamar kosong untuk arah pemujaan, karena diyakini bahwa di mana ada tempat suwung di situ ada yang Maha Berkuasa. Syekh Subakir berkata, nah, itulah juga yang menjadi ajaran agama yang kami bawa untuk memberi ageman, pegangan atau pakaian yang menegaskan itu semua, bahwa sejatinya di balik semua yang mewujud ini ada yang wujud tunggal yang menjadi pencipta, pengatur, dan pengayom alam semesta. Wujud tunggal ini dalam bahasa Arab disebut Al-Ahad. Dia maha dekat kepada manusia, bahkan lebih dekat dia daripada urat leher manusianya sendiri. Ajaran agama kami menekankan budi pekerti yang agung, yaitu menebarkan welas asih kepada alam gumebyar, kepada sesama-sesama titah atau makhluk. Lihatlah Sang Danyang, betapa sudah rusaknya tatanan masyarakat Majapahit sekarang. Bekas-bekas perang saudara masih membara, rakyat kelaparan, perampokan, dan penindasan ada di mana-mana. Ini harus diperbarui budi pekertinya. Lalu Sabtu Palon berkata, aku juga sedih sebenarnya memikirkan rakyatku. Tatanan sudah berubah,
para pejabat negara sudah lupa akan dharmanya. Mereka saling sikut untuk merebutkan jabatan dan kemewahan duniawi. Para pandito juga sudah tak mampu berbuat banyak. Orang kecil salang tunjang bersusah payah mencari pegangan. Zaman benar-benar zaman edan. Lalu Syekh Subakir berkata, karena itulah mungkin Sang Maha Jawa Agung menyuruh Sultan Muhammad Turki untuk mengutus kami ke sini. Jadi, wahai Sang Danyang Tanah Jawa, izinkanlah kami menebarkan wewara suci ini di wewengkon wilayah kekuasaanmu ini. Lalu Sabto Palon memberikan syarat. Baiklah, jika begitu, tapi dengan syarat-syarat yang harus kalian patuhi. Lalu Syekh Subakir bertanya, apa syaratnya itu, wahai Sang Danyang Tanah Jawa? Sabto Palon berkata, pertama, jangan ada pemaksaan agama, dharma atau kepercayaan. Kedua, jika hendak membuat bangunan, tempat pemujaan atau ngibadah, buatlah yang wangun bangunan luarnya namak cakrak gaya Hindu Jawa, walau isi dalamnya Islam. Ketiga, jika mendirikan kerajaan Islam, maka ratu yang pertama harus dari anak campuran. Maksud campuran adalah jika bapaknya Hindu, maka ibunya Islam. Jika bapaknya Islam, maka ibunya harus Hindu. Keempat, jangan jadikan wong Jawa berubah menjadi orang Arab atau Parsi. Biarkan mereka tetap menjadi orang Jawa dengan kebudayaan Jawa, walau agamanya Islam. Karena agama, setahu saya, adalah dharma, yaitu lelaku hidup atau budi pekerti. Hati-hati jika sampai orang Jawa hilang Jawanya, hilang kepribadiannya, hilang budi pekertinya yang adiluhung, maka aku akan datang lagi. Ingat itu, 500 tahun lagi. Jika syarat-syarat ini kau abaikan, aku akan muncul membuat koro-koro. Lalu Syekh Subakir menyetujui syarat-syarat itu. Baiklah, syarat pertama sampai keempat aku setujui. Namun khusus syarat keempat, betapapun aku dengan kawan-kawan akan tetap menghormati dan melestarikan budaya Jawa yang adiluhung ini. Namun jika suatu saat kelak karena perkembangan zaman dan ada perubahan, maka tentu itu bukan dalam kuasaku lagi. Biarlah Gusti Kang Akarya Jagat yang menentukannya. Itulah dialog yang terjadi antara Syekh Subakir dan Sabto Palon. Materi ini jangan kita telan mentah-mentah. Akan tetapi ada hikmah dan pesan yang dapat kita ambil dari dialog tersebut, bahwa penyebaran agama Islam tidak pernah dilakukan dengan paksaan di tanah Jawa, serta tidak membuang adat dan kebudayaan yang telah ada dan dijalankan oleh masyarakat Jawa, asal tidak bertentangan dengan agama. Mungkin karena dialog ini, para ulama menyebarkan agama Islam dengan kearifan lokal, sehingga agama Islam dapat diterima oleh masyarakat Jawa. Wallahu a'lam.